Coklat kita, humor sufi, pasti nikmat. Nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Budi Dalton, kumaha. Gus Chandra ini hari ini kelihatan bercahaya. Iman itu memang tidak bisa dibohongi. Kualitasnya selalu meningkat tiap hari. Baru dapat bansos. Ada yang lebih besar dari itu. Apa itu tanggung jawab atau? Diam-diam ada gerakan senyap. Tidak setiap hal harus diekspos di sosial media, diupload di YouTube, diberitakan. Nah, dana-dana yang tidak kelihatan ini besarnya melebihi bansos. Jangan bikin isu gitu loh. Nanti disebut hoak lagi apa lagi. Situ mau daftar mau gimana? Wah, ada tuh, bisa. Tapi kalau memang mau tayangan ini jadi tidak ditayangkan, harus dihapus. Loh. Karena merupakan rahasia. Ada yang mantau. Setiap penelisik, di baliknya ada pemantau, di baliknya ada pengamat, di baliknya wah terus bertingkat-tingkat. Panjang. Ya, berarti kita harus tatap muka urusan ini. Justru itu ya toh, aku tuh mulai mikir nih Kang. Tamu-tamu kita ini kan berkelas semua. Wih, ada yang iya. profesor, ada yang doktor, tokoh publik, seniman besar, gerilyawan musik, komedian kelas dunia. Mereka semua ini kan pekerjaannya jelas. Kok kita berdua malah nggak jelas ya? Kita ini, Gus, pekerjaan yang tidak jelas. Pendapatan sedikit jelas. Nah, berbeda pendapat tidak mengapa. Yang penting jangan berbeda pendapatan. Ya. Itu pekerjaannya apa ya? Apa jadi anggota dewan ya? Biar pendapatannya tinggi ya? Gus Chandra ini harus tahu, yang namanya anggota dewan ini wakil rakyat. Kalau di sebuah pemerintahan, gubernur misalnya. Ya. Gubernur sama wakil gubernur itu tinggi gubernur loh. Oke. Wali kota sama wakil wali kota tinggi wali kota. Oke. Makanya rakyat dengan wakil rakyat tinggi rakyat. Harusnya. Harusnya ya. Lah buktinya rakyat tidak bisa makan teratur, wakil rakyat berlebihan nih. Nah itu. Saya sebagai rakyat aja belum kebagian vaksin. Nanti dulu. Situ rakyat jelata apa rakyat jelita? Loh. Ayo. Kalau kata orang Sunda ki menak kiki. Menak itu apa, Mang? Apa ya, kalau zamannya Mataram itu kan dipisahkan, ada rakyat, ada apa tuh? Oh, ningrat, priyayi ya. Kayak gitu. Menak itu yang priyayi. Priyayi menak. Kalau yang rakyatnya iki cacah katanya. Situ menak. Menak mengaku cacah. Wah, penyamaran berarti. Penyamaran jelas. Loh, kalau saya ini penyelusupan sebagai cacah. Secara akademisi itu disebutnya dunia apa, Mang? Itu katanya pemikirannya intelijen itu bagiannya. Intelijen. Oh, saya pernah dengar ada seorang komandan SIA ya, Sunda Intelligence Agency. Jangan-jangan situ. Ada MIA, Mataram Intelligence Agency. Lah itu situ. Aduh. Hati-hati loh, ngomong jangan sembarangan. Setiap hal dipantau, diawasi, ditelisik, bahkan mungkin disadap. Iya, benar. Nah, coba tengok sebelah itu, di rumah tetangga cenderung sepi, jangan-jangan itu markas loh. Tukang sate, tukang bakso, kok ada break Roger. Pantesan kita ini barusan syuting, langsung ada adan. Siapa tahu itu Intel mungkin. Bisa lagi. Gini loh, kalau memang sampean mengerti tentang dunia intelijen, saya mau tes. Sebelum direkrut harus dites dulu. Aku orang ngerti justru, tapi dites oke. Ini di sini juga ada nih. Tuh, berarti kita dipantau. Oleh Gusti Allah itu yang mantau, jangan macam-macam. Bukan oleh marbot masjid. Oh. Ini kalau sampean benar-benar paham dunia intelijen, perlu dites dulu sebelum direkrut. Yang ngetes adalah intelnya Intel. Intel of the Intel, core of the core, ahlinya ahli. Wih. Gimana? Berani situ? Berani? Oke, dites. Oh, aku punya kenalanku banyak. Beliau ini pengamat intelijen, pengamat terorisme dari Indonesian Intelligence
Institut. Iki berarti aku yang suka nonton di YouTube itu bukan? Di YouTube ada, di televisi nasional ada, di angkringan ada, kadang-kadang jadi tukang becak, tukang bakso. Waduh, bahaya iki. Beliau ini Mas Ridwan Habib. Woi, Mas Ridwan Habib. Iki Mas Ridwan Jogja iku. Oh iya. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Chandra, Kang Dalton, Rahayu, Siap. Pinangge. Waduh. Rahayu. Ini ditimbali, wah ada perintah apa ini? Ditimbali para senior. Waduh. Ini pengecekan data ini Mas. Mas Ridwan, informasi terbaru tentang Budi Dalton gimana? Data-datanya apakah merah, menyala, apa hitam padam? Wah, kemarin kayaknya ke Bandung ada teteh-teteh itu pakai baju hijau. Ya. Nah, fotonya udah di saya itu, Mas Chandra. Wah, ternyata ini. Fotonya. Bocor iku, Gus. Gus Chandra tahu nggak siapa sih yang pakai baju hijau itu? Siapa? Siapa? Nyi Roro Kidal. Iku, aduh tembus ya. Hati-hati loh ya, situ sekarang bersikap dan berperilaku diawasi loh. Tembus ya. Wah, bener nih. Ora salah, Gus. Iya. Mas Ridwan ini sibuk apa hari-hari ini? Pandemi tapi masih ngajar, Mas. Beberapa kelas dan juga ya edukasi lah ke publik ya, bikin analisa, nulis di media, bicara di beberapa koran dan televisi. Ya tidak lain dan tidak bukan untuk berbagi ilmu pengetahuan saja gitu. Oh, oke. Untuk masyarakat. Namanya tugas Mas sebagai alumni S2 Kajian Intelijen. Kebetulan saya ini kan kuliahnya di situ, Mas Chandra. Juga belajar nih dari Humor Sufi. Saya penonton setia loh, jangan salah. Semua tak tonton, mulai yang 50.000 view sampai yang 4.500-an. Waduh, bahaya dipantau ini, harus hati-hati berarti. Ini, saya cuman penasaran ketika mengajar para intel. Iya. Ini intelnya pakai seragam sekolah apa pakai baju tukang sate, tukang bakso, debt collector atau gimana ya kira-kira ya? Kan mereka nyamar. Intelijen itu kan secara sederhana itu dibedakan menjadi 3 divisi ya. Yang pertama, intelijen sebagai aktivitas. Itu misalnya Gus Chandra pengen tahu Kang Budi Dalton ini WA-an sama siapa aja. Nah, Penting. Itu Ya. berarti Mas Chandra sedang melakukan aktivitas intelijen. Intelijen sebagai aktivitas. So, Kang Budi pengen tahu, wah kayaknya Gus Chandra ini hari Sabtu kemarin kemana ya? Ceklah GPS-nya gitu. Nah, walaupun itu cuma sederhana, tapi itu bagian dari Aktivitas. Aku baru kali ini episode ini kemeringet aku, waduh. Wah. Bisa ketahuan semua ini berarti. Nah, yang kedua, intelijen sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ini yang kemudian kami pelajari. Kebetulan di S2 Kajian Strategik Intelijen UI itu satu-satunya S2 intelijen yang terbuka untuk umum. Ini supaya nggak salah paham dulu buat para penonton Humor Sufi, saya ini orang umum loh ya. Nggak mungkin Intel ngaku Intel, nggak mungkin. Serius dikit. Jadi dulu S2 Kajian Intelijen UI itu dibentuk oleh Jenderal Hendro Priyono. Saat itu beliau masih Kepala BIN ya, 2004. Memang saat itu khusus untuk para analis BIN. Saat itu S2-nya. Tetapi pada tahun 2010 UI kemudian membukanya untuk umum. Nah, saya masuk gitu loh ceritanya sebagai mahasiswa umum. Walaupun dari 24 yang satu angkatan saya, memang satu-satunya yang umum saya. Lainnya udah kabeh. Justru berarti sampai orang umum itu. Abal. Nah, itu intelijen sebagai pengetahuan. Yang ketiga, intelijen sebagai organisasi. Wah, ini. Intelijen sebagai organisasi itu dibagi dua. Intelijen sebagai organisasi negara, misalnya BIN, Badan Intelijen Negara. Tapi ada juga intelijen sebagai organisasi private. Atau yang sering disebut sebagai detektif swasta itu loh. Partikelir ya. Partikelir, ibu kliennya pengen menyelidiki suaminya. Wah, mahal bahaya. Nah, Tapi yang swasta ini Mas Ridwan punya legalisasinya dari mana? Karena bentuknya di perusahaan ya, biasanya perusahaan analisa data gitu ya, disamarkan sebagai perusahaan analisa, konsultan begitu. Jadi berbadan hukum juga, dan mereka biasanya juga hati-hati karena kan ranahnya abu-abu. Antara melanggar tidak melanggar hukum gitu loh.
Misalnya panjenengan di hotel, kemudian didekati orang, tiba-tiba langsung keluarkan kamera tersembunyi pakai jam tangan gitu ya. Sebenarnya aktivitas itu kan ilegal. Itu bisa dilaporin toh, wong Anda itu secara tidak consent ya, ilegal. Ya, kalau kemudian itu dilaporkan bisa saja bisa menjadi kasus pidana. Makanya kan kredonya kalau intelijen itu ya kalau ketahuan resiko sendiri gitu. Berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, mati tidak diakui, hilang tidak dicari, miskin salah sendiri. Wah, miskin salah sendiri nggak jadi, ini berarti honornya nggak jelas ini. Wah, saya mau disuruh apapun oke, tapi yang jelas honor tuh harus pasti dari depan. Kalau miskin salah sendiri ya repot, berarti ras itu aku udah tintel. Oh, tadinya pengen jadi intelijen, tahu statementnya begitu jadi mundur lagi nih Gus. Tadinya aku berencana bikin organisasi intelijen yang private untuk humor sufi, menyelidiki aliran dana itu loh. Honornya lewat Irwan nyampe ke Budi Dalton enggak? Honor lewat Bendra sampai ke kru apa enggak? Itu kan penting ditelisik itu. Sampai cuman biasanya ada potongan-potongan tuh Gus. Nah, seseorang itu bisa disebut intel atas sebab apa, sejak kapan? Sebenarnya begini, intelijen kalau dilakukan secara mandiri, tadi saya sampaikan, dia bisa langsung melakukan aktivitas intelijen. Tidak harus ada yang mengangkat dia sebagai, kecuali dia bergabung dalam organisasi intelijen. Nah, kalau organisasi sistem rekrutmennya, Mas Chandra, misalnya untuk BIN ya, adik-adik itu harus masuk STIN dulu. Rekrutan pertama itu dari STIN, itu alumni SMA terbaik se-Indonesia, diseleksi, kemudian dididik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara namanya. Kedua, bisa juga melamar langsung ketika terjadi CPNS BIN, biasanya diumumin di website. Baru kali ini namanya BIN pakai pengumuman. Dulu pakai CPNS ya? Dipublikasikan di website. Bahkan kan BIN juga punya YouTube, kemudian punya Twitter juga, punya Facebook. Ini kan era transparansi. Tapi keterbukaan lembaga intelijen pasti juga ada maksud tertentu. Ketika ada yang dibuka, tentu ada yang ditutup-tutupi atau bahkan ditutup. Dengan cara membuka itu justru semakin nggak kelihatan, jangan-jangan. Itu kan cuma metodologi saja. Ya, jadi ini sembunyi tempat yang terang teorinya. Nah, toko yang rame tuh gue berarti. Nah, itu. Tapi kalau kembali lagi, Mas Ridwan. Jangan dikeroyok tuh ya. Sabar. Ya. Halo, ya. Ini internet saya kayaknya disadap CIA ini. Wah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati, hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Gimana Bang Budi? Iya, saya ini jadi bias nih Gus ya. Tadi penjelasannya udah melebar gini, tapi definisi intelijennya sendiri belum nih. Secara sederhana, intelijen itu adalah metodologi pengumpulan data-data rahasia maupun data-data terbuka dan cara menganalisa sebagai bentuk pemprediksian masa depan, foresight. What's next? Apa yang akan terjadi di masa depan? Intelijen itu bicara tentang yang akan terjadi. Kalau bahasanya Gus Chandra itu weruh sadurunge winara. Nah, itu tahu yang belum terjadi. Nah itu, jadi mirip-mirip ramalan sebenarnya.
cuma pakai metodologi dan pakai data gitu. Kalau peramal biasa kan ya nyun sewu pakai semedi atau yang lain gitu. Kalau yang sudah terjadi itu reserse, misalnya ada pembunuhan, ada pembunuhan, nah kira-kira yang bunuh siapa? Reserse datang potret-potret, oh ini ada pisau, oh ini ada sidik jari, nah itu reserse. Tapi kalau intelijen itu berpikir pembunuhan ini kira-kira motifnya apa dan efeknya secara masa depan apa? Oh, atau mungkin korban berikutnya siapa kan gitu ya? Ya. Betul sekali. Ya, korban berikutnya siapa? Apakah ada pola dengan pembunuhan sebelumnya? Misalnya begitu. Apakah akan ada pembunuhan lagi dan di mana? Nah, Oke. sederhana itu sebenarnya. Pertama, jangan sebut-sebut nama saya nanti ketahuan. Kok seperti tadi ngomongnya belajar dari Mas Chandra. Waduh, saya ini cuman host humor Sufi, bukan Intel. Saya nanti nggak ngomong gitu lagi. Tak tutupi foto-foto. Yang kedua, usernya ini berarti bisa siapa saja ya? Kalau negara itu, Mas Chandra, negara itu harusnya oleh presiden ya. Kalau BIN ya. Kalau BAIS, usernya adalah Panglima TNI. Kalau Intel Kapolri, usernya Bapak Kapolri gitu. Nah, yang kalau swasta tadi usernya yang bayar. Oh gitu. Nah, gitu. Kalau yang swasta usernya yang bayar. Oke, nah Intel ini boleh melampaui penugasannya nggak? Seandainya dia kemudian memang melihat potensi bahaya yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus mengambil tindakan cepat, apa harus ngelapor dulu ke instansi terkait? Kalau definisi Undang-Undang 17 tentang intelijen negara di Indonesia, secara formalnya nggak boleh, Mas Chandra. Intelijen itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan, tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan hukum ya. Itu ranahnya kepolisian. Jadi nggak boleh lah. Ini kan terbuka kan, ditonton publik ya, nggak boleh, Mas. Mas Budi, jangan melakukan penangkapan, Mas Budi. Jadi gini, pertanyaan dari Gus Chandra itu bener loh Gus. Jadi artinya pada saat kita melakukan satu analisa gitu, tapi masuk ke wilayah private-nya seseorang, lalu kita tertangkap, itu sebagai tindakan kriminal atau apa? Gagal ya, tidak diakui. Ya betul, sudah terjawab Gus Chandra. Gagal tidak diakui, ya harus di denial. Jadi apalagi kalau intelijen asing ya, intelijen asing itu biasanya ada dua jenis. Official cover, ngakunya diplomat. Yang dua non-official cover. Nah, non-official cover ini bisa macam-macam. Jadi peneliti, LSM, dosen, wartawan, turis, gitu. Host humor Sofi. Kalau yang official cover, biasanya hukumannya persona non grata. Jadi dipulangkan ke negara asal, gitu. Tapi kalau yang non-official cover nggak akan diakui, mau dipidana 20 tahun ya resiko. Wih. Sakit semua ini. Aduh. Jadi memang harus bekerja dengan sangat rapi agar tidak ketahuan, agar tidak terjadi delik hukum ya Mas. Ya betul. Jadi memang seninya ilmu pengetahuan intelijen di situ. Caranya begini, bagaimana mengatasi hukum penyadapan? Penyadapan kan sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh itu kan kalau ketahuan. Kalau ketahuan Gus Chandra disadap, baru Gus Chandra bingung, aku disadap, aku tak lapor polisi, gitu kan. Tapi kalau nggak ketahuan kan nggak tahu kalau disadap. Gus Chandra misalnya tadi pagi buka website soal tembakau, gitu kan. Aku ngerti. Untung soal tembakaunya yang ketahuan. Yang lain nggak ketahuan, alhamdulillah. Gitu. Nah kalau penangan kan ya wes resikonya gitu. Nah kalau itu seninya, makanya seninya. Ya. Ya, Berarti memang harus rapi sekali, Mang Budi. Kalau saking rapinya, sesama Intel bisa saling mengenal atau tidak, atau ada kode tertentu untuk mengenalinya? Nah, prinsip intelijen itu secrecy dan kompartementasi. Secrecy kerahasiaan. Walaupun sekarang di CIA sendiri mereka sudah bikin website ya. Website CIA for Kids gitu. Jadi anak-anak TK itu diiming-imingi kerjaan sebagai spy. Mantau emak-emaknya itu nanti ya? Nah, kalau di Indonesia belum, masih tabu. Ya. Kemarin BIN bikin Twitter aja banyak yang kritik kan. Punya juru bicara juga banyak yang kritik juga. Loh, Intelnya kok Intel Melayu gitu. Padahal enggak juga. Di semua negara-negara modern ya, misalnya MI6, Military Intelligence 6 di Inggris, kemudian ASIO, Australia, kemudian Mossad,
Israel, itu semua punya juru bicara. Websitenya juga bagus, ada YouTube-nya juga. Nah, Indonesia ini sebenarnya baru memulai, agak ketinggalan. Nah, tadi Mas Chandra tanya soal yang kedua, kompartementasi. Kompartementasi. Nggak bisa tahu. Yang tahu ya hanya leadernya atau satu unit tertentu di mana mereka bekerja. Kenapa? Karena kalau satu tertangkap itu untuk mengamankan sistem alur kerahasiaan personel. Oh, ini yang namanya perintah putus itu ya? Ya. Betul. Cut off namanya. Jadi yang tahu memang hanya para pihak tertentu saja yang sifatnya tertutup, khusus, dan tidak diketahui oleh pihak lain. Ya sebenarnya mirip-mirip Sufi lah. Yang tahu Sufi kan hanya Sufi. Tapi udah modern kayak Amerika. Ada websitenya, ada YouTube-nya, ada Twitter-nya. Ya toh, Sufi itu emang modern. Ya. Tapi kalau kondisi kayak sekarang, Mas Ridwan, bahwa data itu kan banyak beredar di mana-mana, artinya mudah diakses lewat mana-mana. Bagaimana menganalisa data tadi untuk menyatakan bahwa data itu valid misalnya? Pertama adalah mengecek sumbernya. Mungkin pernah dengar istilah ya, A1 gitu kan. A1. Nah, A, B, C itu klasifikasi informasi. Kalau A itu dapat dipercaya. Kalau B ini biasanya dapat dipercaya. Kalau C kurang dapat dipercaya gitu. Nah, kalau angka 1, 2, 3 itu personal langsung gitu. Oke. Langsung dari orang yang biasa bisa dapat dipercaya. Nah, tadi pertanyaan Kang Budi menarik. Lah, Intel sekarang ada era big data. Ada era big data di mana semua orang tinggal buka Google, cari Google View, ketahuan nih rumahnya di mana, fotonya dari atas kelihatan semua. Lalu bagaimana intelijen ngatasin itu? Nah, inilah seninya teknologi yang disebut dengan open source intelligence atau OSINT. Lagi hit banget nih. Di mana intelijen mengumpulkan data terbuka, tetapi kemudian bisa dikemas menjadi produk analisa yang akurat. Wah, top banget. Sama-sama dapat data, kalau wartawan kan menyajikannya ke koran ya, untuk publik. Ya. Tapi kalau Intel kan secara rahasia harus disajikan ke user. Usernya tadi bisa Pak Presiden atau yang lain. Nah itu kan mestinya harus beda dong. Masa disamakan antara analisa intelijen sama berita koran sama saja lah. Apa bedanya intelijen sama wartawan? Itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang terang benderang, ada yang Abu-abu. ya remang-remang, abu-abu. Nah, saya tetap concern pada yang tidak saling mengenal itu. Lah padahal sama-sama menjalankan operasi intelijen. Ya. Potensi benturan di lapangan bagaimana itu? Banyak kasus di mana pada saat tertentu data itu didapat dua intelijen yang sama gitu. Jadi produknya menjadi double gitu kan. Loh ini ternyata udah ada. Oh berarti kamu dapat dari sana, dapat dari sana. Itu resikonya. Resiko dari kompartementasi tadi, Mas Chandra. Satu unit intelijen tidak mengetahui unit yang lain. Ya memang ini kredo ya. Kalau di Indonesia mungkin sejak era Mataram Sultan Agung ya. Dulu kan era Mataram itu ada kelompok intelijen namanya Dom Sumuruk Ing Banyu. Nah ini intelijen Mataram zaman Sultan Agung yang bergerak menyusup ke Batavia dengan target membunuh gubernur DP Kun itu. Mereka bisa masuk ke dalam, salah satunya namanya Nyimas Utari, Sanjaya Ningro. Ini makamnya di Kramat, di Dusun Kramat di Tapos, Bogor. Bisa masuk ke kamar rahasia DP Kun dan membunuh DP Kun, kepalanya dipenggal, kemudian dibawa keluar Batavia, sekarang ditaruh di Imogiri Pasarean, di tangga 716 itu yang kalau kita ziarah kita ijak-ijak itu loh. Aduh, tidak logo itu Kepalanya Jan Partersen Kun itu. Ya, walaupun nanti kalau ditanyakan ke Mas Boni Historia mungkin beda lagi, nggak apa-apa. Kalau dulu waktu di zaman Demak itu prajurit Kajineman, itu memang tidak kelihatan itu pasukannya. Sehari-harinya ya tampak seperti orang biasa, tidak saling mengenal bahkan. Dan setelah selesai operasi pasti akan dibuang dulu dalam tanda kutip untuk membersihkan semua jejak-jejak operasinya, Mang Budi. Iya. Ya kalau di Sunda, Mang Budi, siapa pasukannya? Apa namanya? Pasukan-pasukan rahasia itu banyak ya. Terakhir malah ada yang disebut pasukan siluman merah itu. Sebelumnya lagi ada apalah banyak-banyak sekali. Tapi poinnya sih
berbedanya dengan dulu mungkin ya penyusupan gitu, bukan penggalian data mungkin. Dulu itu penyusupannya sampai harus menikah segala loh. Ya itu tadi sampai bisa masuk ke kamarnya JP Kun itu dengan alasan apa? Tahu gitu saya daftar yang dulu, saya bisa nikah beberapa kali itu. Wah, itu. Nah, gini, salah satu kehebatan operasi intelijen adalah ketika bisa mendapatkan intensi atau niat dari musuh. Oh iya. Kalau cuma data musuh itu mungkin kita bisa, kalau sekarang kan Google bisa, tapi kan kita nggak tahu intensinya, niat batinnya, misalnya musuh ini mau nyerang kapan. Yang tahu adalah orang terdekat yang diajak curhat. Oke. Kemudian menyamar menjadi, mohon maaf, mistris, simpanan. Iya. Menyamar menjadi istri, pokoknya sedekat mungkin sehingga bisa tahu intensi. Gimana kita Google niat? Nggak bisa kok. Iya. Itu hanya bisa didengar langsung. Harus ketemu ya. Misalnya lagi minum teh sore-sore gitu, terus rasan-rasan, wah saya mau kau bengkel banget sama si X, pokoknya besok jam 9 tak sikat. Itu kan ngomongnya hanya bisa didengar kalau orang dekat, gitu loh. Ya. Kalau di Google kan nggak muncul. Iya. Jadi itulah disebut dengan aksi spionase. Walaupun sekarang menurut Undang-Undang 17 tahun 2017 tidak boleh. Wow. Berarti selama ini curhatanmu tuh harus aku teliti ya, Mang Budi. Jangan-jangan itu ada intensi di situ. Spionase. Spionase. Mas Ridwan, kalau kita kan suka dengar istilah kontraintelijen. Definisinya dulu apa, Cok? Kontraintelijen itu pada prinsipnya adalah pengamanan internal organisasi. Jadi supaya tidak bisa disusupi oleh intelijen lawan. Kalau konteks Indonesia, berarti supaya negara Indonesia tidak diinteli oleh intel asing. Oke. Walaupun pasti ada intel asing ke sini, karena itu sudah credo. Kita juga ngirim intel kita keluar. Tapi semaksimal mungkin bagaimana rahasia negara ini tidak dicuri oleh intelijen asing. Nah, itu yang disebut dengan kontra-intelijen. Makanya petugas kontra intelijen itu biasanya yang sewu serius-serius. Agak susah mengundang mereka untuk humor sufi karena jarang ketawa. Jangan-jangan ini ketawanya penyamaran ini. Beban hidupnya berat kalau kontra intelijen itu. Karena kan mereka nggak boleh kelolosan gitu. Nggak boleh kelolosan. Iya. Mang Budi, Ya. intel yang ditanam sampai bertahun-tahun itu kan bisa kehilangan identitas, kehilangan pergaulan sosial, kehilangan masa lalu bahkan. Itu terus yang direnggut kan hidupnya itu, Mang Budi. Saya kan kadang-kadang suka jalan ini, Mas Ridwan, ke hutan atau kemana gitu. Tiba-tiba misalnya ada orang tua yang memang agak aneh di sana. Aneh itu dia berkegiatan yang normatif lah begitu ya. Tapi pada saat kita ajak bicara, dia mulai tuh tidak membuka siapa dirinya, tapi berbicara mengenai data-data yang tidak mungkin. Data itu keluar dari sebuah kampung dengan rumah seperti itu gitu. Itu kan membuka pikiran saya, mungkinkah mereka ini orang-orang yang memang ditanam sudah puluhan tahun gitu. Jadi tugasnya mungkin suplai data terus, entah sampai kapan gitu. Nah, yang seperti ini masih ada atau gimana itu, Mas Ridwan? Wah, pakai bahasa isyarat ini. Nggak ada yang bisa denger. Oh, sandi negara ini sudah. Ini nggak ada yang tahu artinya, harus baca bibir. Iki Sandi Sandoro ke. Oh, benar. Dia mengatakan bahwa ini, khusus saya nanti honor tidak usah ditransfer. Walah. Tadi perempuan yang berbaju hijau yang diketahui bersama Budi Dalton, Ya, itu bukan Nyi Roro Kidal. bukan. Siapa? Mungkin Mona Lisa. Temannya Mona Lisa. Sudah muncul. Muncul. Waduh, maaf ya, ini Bluetooth-nya habis baterainya. Modus padahal ya kita diretas itu data kita itu. Gimana Kang Budi tadi sampai mana? Soal menanam, ditanam sampai bertahun-tahun untuk jangka panjang. Itu kan bisa kehilangan identitas, kehilangan pergaulan sosial, kehilangan masa lalu, bahkan mungkin bisa kehilangan hidupnya. Dalam arti sesungguhnya loh ya. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Kok bisa begitu? Betul. Salah satu kewajiban anggota intelijen baru, terutama ketika mereka masuk pendidikan, itu salah satunya adalah namanya ganti. Identitas. Semuanya ganti, yang boleh tahu hanyalah ibu dan ayah. Jadi ada salah satu tesnya juga itu, diberi nama baru dan kemudian dipanggil dengan nama baru itu, kalau belum noleh ya belum lolos gitu. Nama aslinya misalnya Agus Fadilah gitu, diganti Ridwan Habib misalnya. Jalan, kutuk-kutuk.
Ridwan gitu, nggak noleh karena dia merasa dirinya Agus gitu. Ya, Terus itu sampai pada satu titik dia sudah include, kemudian diberikan identitas baru dan kemudian sesuai penugasan tadi Mas Chandra. Planted agent itu ya resikonya macam-macam. Dia misalnya disusupkan ke kelompok teroris. Ya sudah. Dia akan menjiwai penugasannya semaksimal mungkin. Harus jadi teroris itu sendiri ya? Betul. Masuk ke dalam sampai resikonya ya kalau ketahuan dia adalah penyusup, intel yang disusupkan ya kan dibunuh oleh temannya sendiri. Nah, kalau kemudian misalnya penugasan ke negara lain tadi saya sudah sampaikan, ya kalau dia non-official cover, ketahuan, dihukum puluhan tahun ya nggak bisa. Ya sudah, dibiarkan saja. Makanya memang ini keren sih profesi intelijen itu, tapi kalau tidak siap mental, banyak juga adik-adik itu yang di pendidikan kemudian gagal ya. Ada juga. Kalau saya tetap kalau nggak sepadan sama honornya ya mohon maaf. Yang Sekarang dulu. Soal ganti nama tadi saya mau tes dulu. Ya bisa noleh nggak? Dalton. Wah belum sadar berarti. Wah nama aslinya Setiawan. Loh, nama saya sebenarnya itu Aliando. Salah lagi. Nama sebenarnya Raffi Ahmad. Itu loh Mas Ridwan tadi, yang orang ya ditanam tadi yang kata Gus Chandra. Saya pernah ketemu kakek-kakek, tapi tiba-tiba dia bercerita, saya pikir data-data ini tidak mungkin saya temukan di sebuah hutan dan lain-lain. Saya curiga beliau ini seseorang. Tapi kalau ternyata iya benar, memang tugas-tugas mengganti identitas itu ada jangka waktunya kah? Atau kadang-kadang ada yang 20, 30, 40 tahun didiamin aja suplai data terus gitu? Ya, kalau dulu sistem pencatatan intelijen itu berdasarkan orang per orang ya, belum seprofesional sekarang. Tetapi alhamdulillah kan sekarang di era organisasi ini sudah sistemik gitu. Sistemik artinya kalau pimpinannya ganti juga nggak kemudian ditinggalin begitu aja gitu loh. Nah itu. Tetap diurusin gitulah. Dibandingkan yang dulu di era Pak Harto misalnya, di era Pak LB Murdani, itu kan bisa luar biasa itu. Bisa tahu-tahu ditinggalkan belasan tahun gitu. Karena kemudian yang menugaskan misalnya meninggal dunia atau yang menugaskan berpindah tugas. Terus nggak ada yang ngurusin gitu kan. Bingung dia mau balik kemana. Itu dulu. Ketika masih belum rapi penataan administrasinya. Nah sekarang kan sudah rapi, ada 8 kedeputian kalau di BIN, mulai dari deputi bidang luar negeri sampai deputi bidang aparatur, lebih profesional lah gitu. Ya, bayangkan dulu zamannya Mbah Marijan itu kan diangkat sebagai abdi dalam dengan tugasnya oleh Ngaso Dalem ke-9. Begitu Ngaso Dalem ke-9 kapundhut, sedo, wafat, beliau merasa tidak bisa mengikuti dawuh atau perintah yang lain. Harus taat pada Ngaso Dalem 9 ini. Wah ini kan ya luar biasa sebenarnya kesetiaannya, pengabdiannya. Tapi nasib masa depannya kan jadi terombang-ambing kalau tugasnya bisa terputus gitu oleh komandan yang berganti ya. Ya Mas Chandra, memang loyalitas itu harus kalau di intelijen kan tunggal kepada negara tentunya ya. Intelijen negara ini maksudnya bukan yang swasta. Artinya misalnya loyal kepada Bapak Presiden itu ya Presiden, bukan kepada personal-personal gitu. Ya, paham. Misalnya nanti kan Pak Jokowi kan bukan Presiden lagi, penggantinya kan ada gitu. Nah, loyalnya kepada penggantinya sebagai institusi presiden itu. Nah, ini yang kemudian saya kira insya Allah kan masih terjaga dengan baik lah. Bahkan saya pernah diskusi sama dosen saya, almarhum Pak Supono Sudirman. Beliau mantan Deputi 2 Bakin. Beliau itu pernah simposium internasional bersama Mossad, CIA, dan ya organisasi intelijen yang lain. Kemudian di situ ada kompetisi. Dan beliau ini juara 1. Jadi kita ini kalau human intelligence, penyamaran, itu luar biasa jago. Mau jadi apa aja bisa. Mau jadi tukang bakso, tukang nasi goreng, mau jadi musisi, mau jadi host, mau jadi penjual pentol, gitu, apa aja bisa. Human intelligence kita itu nomor 1. Tetapi dari sisi analisa, nah ini nyun sewu, dari sisi analisa ini kita agak ketinggalan nih. Karena biasanya kan ngejar cepetnya ya. Nah, jadi intelijen itu kan prinsipnya 2. Velok, exactus. Velok cepet, exactus bener. Gitu. Nah, kalau velok saja, cepet doang tapi salah ya nggak bisa. Itu yang bisa berarti kerja supranatural spiritual itu. Jitu tepat sasaran itu. Ya memang agak mirip-mirip tadi saya sudah sampaikan. Kerja intelijen itu mirip-mirip para waskito ya. Semboyan adik-adik di Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu waskita cendekia. Nah, keterlibatan pihak lain, sebutlah dukun, paranormal, tokoh spiritual,
pemuka rohani dalam kerja intelijen, khususnya untuk mengambil big data yang tidak bisa diambil teman-teman itu gimana hubungannya? Sangat-sangat harmonis. Oke. Jadi data ini kan kita bicara data kan nggak cuma data-data real internet misalnya atau data-data yang muncul di permukaan ya. Tapi kan ada juga data-data goib toh. Kang Budi ada peluang, Kang Budi? Aku harap melo ke. Kalau di CIA Kang Budi ada Ya. namanya Division X. X. Division X itu adalah kelompok paranormal yang dikumpulin oleh CIA, paranormal se-Amerika loh ini. Kemudian dijadikan satu forum, bikinin forum ilmiah, fokus group discussion. Wah, ilmiah toh. Kemudian mereka nemu satu pattern gitu. Dan kemudian mereka bisa digunakan untuk melakukan operasi intelijen. Misalnya, pada saat ada pesawat Rusia hilang di Siberia. Rusia sendiri nggak bisa tahu. Tapi begitu CIA ngumpulin dukun-dukun divisi X itu, mereka kumpul, set dengan penerawangan mereka ketemu. Loh, ini nggak bisa, ini nggak ada teorinya loh. Nggak ada teorinya. Ada ya? Itu udah biasa kalau Kang Budi itu motor hilang, ya dompet Bisa. dicopet itu kan. Toh? Enggak, saya seringnya ngirim paku, Gus. Wah, paku masukkan perut. Nah, ini aku justru tercetus pertanyaan. Kalau dukun bisa memasukkan paku ke perut tanpa pembedahan, bagaimana Intel bisa memasukkan agennya tanpa ketahuan? Caranya gimana itu? Kesabarannya kayak apa? Ya tentu pertama harus ada casing dulu Mas Chandra ya. Casing itu adalah pemetaan sasaran. Kita mau masuk komunitas apa toh gitu. Oh, kelompok teroris gitu. Gimana sih karakteristik mereka? Siapa yang pantas dimasukkan? Disiapkan dulu, baru kemudian dimasukkan ke kelompok itu sudah lengkap casingnya. Jadi kalau diteliti itu sudah valid gitu. Ya memang ada seninya dan butuh effort yang luar biasa, butuh dana besar juga untuk operasi seperti itu. Nah, ini aku senang kalau ngobrolin dana. Nah, Dana ini ya, dananya tidak terbatas. Oh, kalau operasi intelijen negara kan ada pendanaan APBN-nya. Tentu ada mekanisme pelaporan rutinnya. Kalau anggarannya kan juga dipertanggungjawabkan di organisasi, ada BPK dan sebagainya. Masa Intel ngumpulkan nota? Rembes. Ya, ini kan saya karena ditonton publik toh, jawabnya normatif. Lah, nanti saya yuk kleru kalau jawabnya kleru. Jadi harus gitu. Ada mekanisme akuntabilitasnya. Walaupun tadi pertanyaan Gus Chandra, yo ra mutu, mosok Intel ono buktine kan. Itu Ngumpulkan nota kayak Bendra aja. mosok intelijen kok nganggo tanda tangan penerimaan kan yo ora mungkin toh. Nah, alat-alat kerjanya sekarang Mas Ridwan, apa saja? Atau bahkan harus terlatih tidak membawa alat kerja, semuanya dimasukkan dalam memori yang sangat kuat? Oh enggak gitu. Ada beberapa namanya TechChin, teknologi intelijen. Itu memang alat-alatnya sangat canggih Mas Chandra hari ini. Ya. Biasanya beli juga ada yang beli dari luar. Tetapi misalnya alat-alat untuk pengamanan persandian kita di luar negeri itu malah dibikin oleh adik-adik kita sendiri di Ciseeng. Di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Jadi mereka kan bikin kode sendiri pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Kawi, Sanskerta, bahasa Sunda supaya nggak diketahuan kodenya kalau dihack lawan. Nah kalau kita beli, misalnya kita beli dari Israel,
Ya tentu mereka punya ini toh, punya passwordnya toh, Iya. punya antidotnya gitu loh. Jadi kalau kita beli dari mereka, otomatis data kita bisa dibaca mereka. Oke. Karena itu adik-adik itu bikin sendiri di Ciseeng itu, pakai algoritma Jawa, Sunda, bahasa Dayak, bahasa Banjar, pokoknya dibikin se-Indonesia mungkin sehingga kalau di-crack oleh intelijen asing itu nggak bisa dibuka. Ataupun kalau bisa dibuka sudah terlambat, datanya sudah basi, nggak kepake lagi. Kalau Mang Budi kan ini ya, alatnya kujang itu ya untuk antenanya ya. Mendeteksi. Terus yang trisula buat apa trisula itu? Iya. Iso wae. Gus, tapi saya harap nanya nih ke Mas Ridwan yang lagi hangat. Yang lagi hangat ini kan ada sebuah statement. Jadi Lembaga Intelijen Negara Indonesia pernah menugaskan gitu untuk menyusup ke Taliban katanya. Nah itu kan menimbulkan pro dan kontra tuh si netizen tuh. Itu gimana itu? Itu kan seperti pengakuan malah. Sudah diklarifikasi oleh Mas Wawan ya, Deputi 7 Badan Intelijen Negara, juru bicara resmi BIN kan sudah klarifikasi bahwa maksudnya itu menjalin komunikasi gitu. Dan supaya kalau kita perlu apa-apa mau ke Afghanistan, istilahnya kan kulon nuwun toh. Permisi gitu, permisi kepada yang memiliki negara gitu. Jadi sebenarnya mekanismenya komunikasi saja lah. Mang Budi harus belajar tentang teori bahasa, teori komunikasinya intelijen. Kalimatnya selalu bersayap, maknanya ganda. Ketika mengatakan itu memang mengirim penyusup ke Taliban, itu belum tentu benar-benar mengirim. Itu cuma buat nakut-nakutin Taliban. Geger mereka, kita kesusupan gitu loh. Padahal ya nggak ngirim siapa-siapa. Benar itu. Ada teorinya itu Kang Budi, namanya multiple false scenario. Tak ceritain sebentar ya, sebentar. Misalnya gini, misalnya Mas Chandra, ojo Mas Chandra lah, kualat gua aku. Misalnya Mas Bendra. Mas Bendra ini pengen nikah lagi, misalnya. Nah, itu. Hati-hati Ben. Nah, dia punya target namanya misalnya Intan. Tapi sebelum sampai ke Intan, dia sengaja pacaran dulu sama si Ayu. Tapi kemudian bilang ke Ayu, kita pacarannya cuma pura-pura ya. Sampai istriku nanti tahu supaya marah. Istrinya marah dong, labrak. Ayu, kamu mau merebut suami saya ya? Enggak, kita cuma temenan gitu. Itu satu. Lalu berikutnya dia cari Dewi, sama Dewi disuruh pura-pura, ayo kita pura-pura pacaran. Istriku marah. Gitu. Kejadian. Wah Dewi, kamu pacaran sama suamiku ya? Enggak, ini cuma teman gitu. Nah, satu lagi, Tiwi misalnya, sama dilabrak lagi Tiwi. Lalu pas beneran sama si Intan, ketahuan. Kira-kira istrinya gimana? Kira-kira? Itu paling cuma buat-buat, pura-pura, sama seperti si Dewi, paling sama seperti si Intan. Polanya udah 3 kali begitu. Gitu. Padahal yang ini beneran. Ini namanya teknik multiple false scenario. Bagaimana menciptakan kebohongan berulang sehingga pada saat kebenaran ketahuan dikira kebohongan. Angel ya, rumit ya. Ya, tapi jangan diomongkan di sini, banyak yang tersinggung. Budi sering begitu. Kebohongan yang berulang bisa dianggap kebenaran, sehingga ketika mengatakan kebenaran juga bisa disangka bohong ya. Betul, siap, betul. Kebohongan diulang-ulang sampai kemudian orang mengira sebuah kebenaran adalah kebohongan. Berarti pembohong itu manusia yang cerdas karena dia harus selalu mengingat kebohongannya karena akan menghadapi kebohongan berikutnya dan tidak boleh ada benturan di situ ya. Nah, masalahnya intelijen itu kan tadi saya seninya abu-abu, intelijen itu harus menjadi orang yang siap untuk berbohong. Demi kepentingan yang lebih besar, Mas Chandra. Waduh, ini berat. Mohon maaf nih kalau kemudian pakai etika moralitas kadang-kadang ini bertabrakan gitu loh. Waduh, ini aku disuruh bohong ini kan. Ini jangan ditanya bagaimana malaikat mencatat amalnya ya. Saya nggak punya modal berarti jadi intelijen. Karena terlalu jujur ya Kang Budi ya. Ya, saya takut diazab ilahi. Masya Allah. Berbohong soalnya. Malaikat kalau mengisi data kan tahu pekerjaannya tuh. Pekerjaan Intel lah itu aslinya nyambut gawe ya itu kerja nggak apa-apa. Pahala gitu loh. Berbohong sebagai pekerjaan nggak apa-apa. Tapi Mas Ridwan, ini kan juga banyak yang nonton Humor Sufi nih. Selain STIN tadi, lalu ada juga STSN ya. Ya. Apalagi sekolah-sekolah lain yang bisa mengambil spesifikasi intelijen. Ada di Rengkong, Bandung. Pojokan itu loh, pojokan rumah nyudut itu loh.
Kalau yang formal sih 2 itu ya Kang ya. Yang BIN itu penerimaannya lewat 2 jalur tadi saya sampaikan. Sekolah Tinggi Intelijen Negara itu rekrutmennya untuk adik-adik SMA. Nanti kemudian dicari yang berprestasi. Lalu yang kedua adalah rekrutmen dengan tadi memantau website penerimaan CPNS. Nah, kalau yang STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, itu adalah untuk BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini khusus persandian, intelijen persandian. Itu juga sama, dari rekrutmennya dari akademi, jadi dari adik-adik SMA. Nah, yang lain sih tergantung profesinya, misalnya intelijen bea cukai, yaitu keterima dulu di bea cukai, lalu namanya Pusdiklat Intelijen Bea Cukai. Kejaksaan Agung jadi jaksa dulu, lalu nanti Pusdiklat Intelijen Kejaksaan Agung baru jadi Intel gitu. Nah, biasanya orang sekolah itu kan bangga sama alma maternya. Lah ini malah nggak boleh bangga, nggak boleh ngaku-ngaku yo. Reuninya gimana gitu? Reuni mereka setahu saya tetap ya. Bahkan mereka ini punya pohon angkatan. Wah, ini kalau ditonton adik-adik ketahuan nih, pohon angkatan. Pohon angkatan apa ini? Jadi nanti mereka itu punya satu pohon yang ditanam di kampus mereka gitu ya, di kampus TIN. Dan pohon ini dirawat oleh adik-adiknya yang nomor absennya sama. Jadi misalnya Mas Chandra itu masuk angkatan 1 absen 17. Misalnya gitu loh. Lah terus kemudian Kang Budi masuk angkatan 2 absennya 17. Misalnya. Saya masuk angkatan 3 nomor 17 misalnya. Nah, kita sama-sama punya pohon cendana kah? Jadi kalau ketemu di jalan atau ketemu di mana gitu bisa dicek. Tanya aja pohonnya apa. Oh, gitu ya. Absennya ketahuan dari pohonnya itu. Itu dengar-dengar begitu, dengar-dengar loh ya. Dengar-dengar dari dosen saya Pak Supono Sudirman di. Kalau saya sama Mamang Budi dupa ya. Dupa angka. Kita juga sama dulu, polanya begitu, dengan simbol menanam pohon. Tapi habis waktu zaman illegal logging. Pohonnya. Dipanen ya Kang ya? Dipanen. Wis entek ya. Nah, ini berarti mereka memang hubungannya sangat tertutup dan hanya kalangannya sendiri yang tahu ya. Nah, ketika di suatu tempat operasi ada 2 intel yang sama kenal sebenarnya karena satu operasi, tapi harus sama-sama saling pura-pura tidak kenal loh. Si A ketahuan, si B harus bagaimana ini? Terus kalau si A sampai disiksa, apakah si B harus ikut pura-pura nyiksa? Ya tentu kan ada mekanismenya toh, tapi mekanisme utamanya tetap sekresi kompartementasi. Jadi kalaupun terjadi situasi seperti itu ya semaksimal mungkin tidak membuka kedok. Karena kalau membuka kedok berarti dua-duanya kena dong. Satu udah kena, satunya berarti kena lagi. Berarti malah korban 2. Ya lebih baik korban 1, satunya selamat kan gitu. Wah, lebih baik kamu berarti, Bud. Kamu aja korbannya. Ini enggak solider ini. Boleh nggak si B ini melapor ke pusat untuk menyelamatkan si A? Ya tentu, kalau dia tahu tentu bisa. Masalahnya gini loh Mas, di luar negeri, serial-serial film, drama-drama seri tentang intelijen kan banyak banget ya. Ada Condor, Born Supremacy, ada Berlin Station, di Korea ada Vagabond gitu kan. Nah di Indonesia ini kok nggak ada gitu loh. Nggak ada yang kepikiran bikin serial isinya tentang kehidupan intelijen versi Indonesia. Padahal di Amerika ada, di Inggris ada, di negara-negara besar Korea juga ada. Bahkan badan intelijen resminya Korea itu sangat suportif kepada produser film dan investor film yang mau bikin film tentang intelijen Korea karena mengangkat marwah Korea Selatan gitu loh. Iya. Nah, di kita ini belum ada loh. Kenapa alasannya? Saya juga nggak tahu. Saya sudah bisa melihat ke depan. Kenapa ini? Saya ini suka bergaul dengan sutradara, penulis. Jadi kalau Indonesia bikin film mengenai intelijen, itu pas filmnya opening, berat dibuka itu long shoot dari jauh, ada perumahan, didekati, lalu ada pelangnya. Komplek perumahan Badan Intelijen. Selamat datang di komplek perumahan. Aduh. Ketahuan berarti ya. Tinggalnya satu komplek ya. Korea Asia ada kompleknya. Aduh.
Persembunyian ini berarti pertanyaan berikutnya. Bagaimana seharusnya seorang intel bersembunyi baik ketika operasi maupun dalam kehidupan sehari-hari? Mereka kan punya satu mekanisme namanya safe house ya Mas Chandra ya. Oh ya, Safe house atau rumah aman. Ya, rumah aman ya bentuknya ya seperti rumah biasa. Ada juga beberapa kantor yang disamarkan dalam bentuk yang lain, misalnya barbershop, restoran, tukang jahit gitu sebagai tempat kumpul, seolah-olah masyarakat yang biasa lewat melihatnya ini coffee shop tapi belakangnya ada kantornya, ada ruangan khusus untuk rapat. Ada seperti itu. Ada juga yang bentuk safe house biasa, rumah-rumah biasa. Waktu Panglima ABRI-nya Pak LB Murdani, beliau dulu membuat namanya Rumah Dara. Rumah Dara. Rumah Dara ini adalah satu rumah komunikasi intelijen Bakin yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Orang biasa nggak tahu, taunya itu apa? Tower telepon. Nah, sampai hari ini tuh masih ada itu rumah-rumah Dara itu, yang tempatnya sangat dipilih oleh Pak LB Murdani. Tapi saya nggak tahu ya apakah masih fungsi atau enggak. Sudah jadi kos-kosan kayaknya ya? Ya. Atau sudah jualan burung dara. Dara goreng. Itu Mas Ridwan, kalau orang mau sekolah lanjutan intelijen ke luar negeri, itu kan nanti kita akan ketemu dengan orang-orang luar gitu ya. Itu kan malah jadi lebih terbuka identitasnya pada saat kita di satu sekolah intelijen tapi konteksnya di luar negeri gitu. Ya betul Mas. Jadi memang strategic intelligence studies di luar negeri itu sudah sangat common ya. Saya juga kebetulan dapat beberapa tawaran nih, tapi mohon maaf belum bisa keluar Indonesia karena sedang ada kegiatan di Indonesia. Ya. Ada Mas untuk S3-nya. Kalau di Indonesia sendiri nanti S3-nya itu ada di STIN ya. Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dia ada S3 intelijen khusus. Tetapi tadi pertanyaan Kang Budi saya tahu. Loh berarti kalau kuliah bareng, lah ketahuan dong kamu Intel gitu. Ya. Justru memang ada komunitasnya Mas. Oh. Tahu bahwa ini orang Intel, tahu, tapi mereka ini semacam aku tahu kamu, tapi aku nggak tahu apa yang akan kamu lakukan. Misinya apa gitu ya? Misinya apa itu nggak tahu gitu. Padahal mereka tahu bahwa ini perwakilan dari Amerika. Mereka kan sering disamarkan gini. Kalau intelijen itu kan sering digambarkan dua orang salaman gitu ya. Tapi tangan belakangnya kan pegang dinamit gitu. Nah, jadi di depan kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tapi habis itu ya operasi sendiri-sendiri. Datamu kucuri, dataku bisa saja kamu curi, kan gitu. Keberhasilan utamanya adalah tidak membunuh lawan. Betul. Jadi bedanya intelijen dengan infanteri atau pasukan komando. Kalau infanteri itu kan rumusnya cari, dekati, hancurkan. Tapi kalau intelijen itu adalah ubah hati lawan menjadi teman. Jadi keberhasilan kita adalah ketika lawan takluk menjadi teman kita. Itu jadi ini salah satu seni khasnya orang-orang Intel tuh, mereka rata-rata nggak mau cari permusuhan, cari teman sebanyak-banyaknya gitu. Tapi juga tanpa kita tahu, jangan-jangan dia pura-pura jadi teman, padahal dia baru menginteli lagi kita gitu ya. Ya tadi, ya kalau ketahuan ya resiko sendiri kan gitu. Tentang agen ganda sekarang. Dia berteman ke sana, dia berteman ke sini, ternyata punya agenda tertentu yang ternyata dia itu bekerja untuk dua institusi yang berbeda. Dua kepentingan yang berlainan. Itu gimana? Hukumnya seperti apa? Hukumannya kayak apa? Kalau hukumannya, kalau double agent ya, atau agen yang berkhianat di Indonesia, hukumannya 25 tahun di Undang-Undang 12. Berhenti, Bud. Jangan gitu-gitu lagi. Tetapi double agent ini biasanya karena motivasinya ada 4, Mas Chandra dan Kang Dalton ya. Teorinya namanya MICE, M-I-C-E. M yang pertama itu money, duit. Karena nggak tahan, ada iming-iming uang yang lebih besar, misalnya dolar Amerika atau dari Inggris gitu kan, Australia gitu. Kemudian ya sudahlah, saya kemudian double agent, data tak jual ke asing dengan imbalan uang gitu. Ada juga I-nya itu ideologi. Jadi dia berubah ideologinya kemudian mengkhianati ideologi lamanya. Nah, yang C itu coercion. Coercion itu pemaksaan, konangan, ketahuan. Jadi dia misalnya ketahuan selingkuh atau ketahuan berbuat kejahatan, dipaksa, ayo kamu double agent atau kalau enggak aibmu tak buka ke publik. Nah, coercion itu namanya C. Nah, yang terakhir E itu ego. Ego itu gini, oh kamu ini nggak naik-naik pangkat, kamu tuh mestinya udah bisa naik pangkat tapi nggak naik-naik. Udahlah, double agent aja nanti
tak bantu bisa naik pangkat. Nah, itu egonya kena. Iya, iya. Jadi rumusnya tadi, orang mau jadi pengkhianat itu MICE, money, intent, ideologi, coercion, ego. Itu semuanya terpenuhi unsurnya ke Kang Budi Daton itu. Waduh, gawat. Kan dia punya program sendiri, tapi honornya kan nggak cukup. Maka mau ketika diajak ke Humor Sufi, Mani, ideologinya berubah. Yang tadinya dia sangat mendaerah, Sunda terus, sekarang menasional Humor Sufi. Ideologi yang berubah. tadinya, saya tadinya Islam garis keras, Humor Sufi jadi Islam garis lemah. Nah, ideologinya kena, berubah. Ya dia jelas selingkuh dari Jarum Coklat itu. Nyambi jadi dosen, nyambi jadi dekan itu kan selingkuh. Iya. Harusnya fokus ke Jarum Coklat tok, nggak nerima kerjaan lain. Ego selama ini cuma jadi MC gitu ya. Sekarang kan naik menjadi co-host. Gandul. Lengkap. Agen ganda berarti sangat ketahuan. Aku iki agen ganda campuran sebetulnya. Aduh. Mas, itu operasi dianggap selesai, itu apakah dari awal ada deadline-nya, Mas? Kalau lewat deadline, itu apakah akan ada perpanjangan kontrak atau gimana, Mas? Kalau operasi itu ada dua ya, strategik dan taktikal. Kalau yang taktikal itu jangka pendek. Jangka pendek ya ada timeline-nya. Misalnya operasi 1 minggu gitu. Dulu di era Pak LB Murdani misalnya namanya operasi Charlie. Jadi masuk ke pesantren-pesantren garis keras. Itu timeline-nya ada. Misalnya 1 tahun. Tapi ini lucu juga nih, tak ceritain sebentar. Jadi ada juga yang kemudian disusupkan menjadi intelijen di kelompok garis keras itu, dan Nyun Sewu saking menikmatinya malah menikmati profesinya itu gitu loh. Nggak balik lagi sampai sekarang orangnya masih hidup. Kejadiannya kalau seperti itu bagaimana negara ini? Berarti kan cut loss ya. Sudah di recall balik, nggak bisa dia menikmati. Harusnya kan itu cuma profesi ini ya, betul, sementara ya. Tapi karena mungkin dia menghayati, menikmati, ya udah. Diciumi tangan itu loh. Diciumi tangan itu kan nikmat sekali itu. Wah, ini mulai mengarah lo yo. Aku nggak nyebut nama lo yo. Aku nggak nyebut nama lo yo. Oke. Kalau sudah loss in operation gitu memang harus ditinggalkan sudah ya. Kalau cut loss itu kalau masih belum membahayakan operasi besar, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah membahayakan operasi yang besar ya harus dikasih solusi lah. Gitu. Wah, ini masuk ke blacklisted agent gitu kan. Namanya ada semua itu. Tindakannya harus diapakan tuh ada tuh. Ada yang disunat 2 kali. Kalau masalah pendidikannya ini, sampai kita di lapangan menginfiltrasi siapapun lah gitu, itu prosesnya seperti apa? Beda definisi pekerjaannya atau bagaimana? Betul, beda Kang Budi. Betul, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2. Intelijen itu ada yang menjadi agen, orang yang berada di lapangan, dan ada juga yang analis. Analis itu ya belakang meja tadi, yang analisa data, kemudian meramalkan masa depan. Nah, yang agen ini ada sekolahnya sendiri nih memang. Jadi mereka kemudian diajari tadi bagaimana penyamaran, undercover, hidup dalam tekanan, bagaimana bertahan hidup, survival. Bahkan ada ini gosipnya ya, salah satu kelulusan mereka itu adalah ketika mereka bisa ke luar negeri tanpa paspor. Jadi kalau misalnya nih mau lulusan sekolah agen gitu ya, nanti wisudanya di Iran gitu, tapi nggak dikasih paspor. Kalau nggak nyampe Iran ya berarti nggak lolos gitu. Gimana caranya supaya jadi bisa sampai Iran? Nah itu ilmunya kan udah dikasih gitu kan. Berarti dia tidak bisa mengaplikasikan ilmunya kalau nggak bisa. Untung aku dulu wisuda di Candi Suko. Gampang naiknya. Loh, susah. Oh, ada black hole-nya. Kalau lewat situ hilang ngembonang di. Tembus Mars. Iya. Nah ini Mas, aku mau nanya nih Mas. Paranormal, supranaturalis itu bisa nggak dapat sertifikat persamaan biar dianggap intel? Orang sampai lu pendidikan gitu loh. Setahu saya ada jejaring namanya network ya. Tetapi saya tidak tahu untuk yang Badan Intelijen Negara ya. Karena sekali lagi kan saya bukan anggota BIN ya. Saya hanyalah alumni S2 Kajian Strategik Intelijen gitu. Jadi tidak berhak dan tidak tahu juga untuk membicarakan internal di dalam BIN seperti apa. Tapi setahu saya dengar-dengar ada namanya jejaring atau network. Yaitu biasanya spiritualis yang kemudian dimintai konsultasi lah gitu. Ada lagi pejabat publik yang kita tahu track record-nya itu memang dia hanya bekerja untuk publik atas kepentingan tertentu, kemudian dia direkrut
Itu bisa juga ya? Bisa, itu adalah tadi yang saya sampaikan, kebutuhan taktikal tadi Mas Chandra. Kalau kebutuhan taktikal itu kan jangka pendek nih, butuh seminggu. Seminggu itu butuhnya apa aja? Butuh sopir misalnya, ya butuh pejabat misalnya untuk entertain dan seterusnya. Nah, itu tergantung time frame operasinya dan sasaran operasinya gitu. Nah, sejauh mana kita percaya bahwa dia nggak akan membocorkan operasi itu kalau perekrutannya instan gitu? Jadi dilihat dulu Kang Budi, diuji dulu loyalitasnya gitu kan. Jadi operasi jangka pendek itu tetap dipersiapkan jauh-jauh hari juga, nggak langsung mendadak. Tadi sempat disebutkan keberhasilannya adalah jika tidak sampai membunuh. Berarti Intel tidak boleh membawa alat untuk membunuh atau alat untuk melindungi diri bahkan. Kalau dalam penugasan, terutama di medan area konflik, tentu boleh-boleh saja ya. Di BIN misalnya ada namanya pasukan Raja Wali, itu adalah agen yang memang dilatih khusus untuk militer tempur, dan mereka biasanya dimasukkan ke wilayah-wilayah yang super hot konflik. Misalnya sekarang di Papua. Di Papua itu kalau masuk ke pegunungan-pegunungan di sana, di Intan Jaya, di distrik-distrik sana, itu kan harus mempunyai kemampuan survival, kemampuan tempur. Jadi ada spesialisasi sendiri Mas Chandra, tapi setahu saya nggak semuanya. Adik-adik itu juga di STIN, mereka juga dilatih nembak, bahkan wajib ya, menembak, berenang, kemudian ya skill dasar lah. Skill menembak kan sudah ada. Nah, kami berdua bisa ngasih anti tembak. Nah, itu bagaimana peluru melenceng balik lagi. Nah, ya. Mang Budi itu gimana kemarin tuh wiritannya apa itu yang biar anti gores? Ada nembak tanpa proyektil. Wah, menarik. Di kita itu kan sudah dilakukan jauh-jauh hari itu. Loh, itu Amerika tuh punya ini apa Mas Ridwan jenenge? Apa? HARP itu teknologi HAARP itu. Ya, betul. High velocity Aurora bla bla bla. Waduh, Dia bisa nembak jauh. Saya ini makin curiga kalau Kang Budi ini sebenarnya agen Washington. Wah, Bu. Karena saya Hawaii. banyak ikan bergelimpangan gitu loh ke darat. Wah, Tiba-tiba karena apa ini? Tiba-tiba ada burung pipit gitu di sebuah daerah gitu ya. Jatuh semua burung pipitnya ya. Di Bali kemarin itu ya. Siapa tahu kita ini dipakai lahan percobaan sama mereka ya, kita nggak tahu. Jadi kita harus galakan lagi santet, Bos. Iya. Gitu. Braja Musti itu harus pakai lagi. Bandung Bondowoso harus hidup lagi itu. Bisa lah. Kita bikin lagi. Aduh. Ya. Menghadapi intelijen asing yang menyamar, apakah kita boleh menggagalkan operasi mereka atau bagaimana, Mas? Wajib kalau itu, kan itu kontra intelijen. Dulu yang sekarang Bapak Kasat, Jenderal Andika Perkasa, dulu waktu masih kapten itu bertugas di kontra intelijen Kopassus. Kontra intelijen Kopassus diperbantukan di BIN dan beliau itu tahun 2002 nangkap teroris dari Afghanistan, namanya Umar Faruk. Nah, ini teroris Al-Qaeda yang mau bawa bantuan ke Poso, ketangkep sama Pak Andika ini, dulu masih kapten. Jadi harus ditangkap, kemudian dipulangkan dan ditangkap oleh Amerika Serikat, disidangkan di Amerika sana. Jadi kalau yang itu wajib yang seperti itu, karena kan membahayakan kepentingan nasional kita. Penyusupan itu berarti emang harus diantisipasi, Mang Budi. Iya betul, ini yang lagi ini, Gus. Ini kan kita pandemi. Sejauh mana analisa intelijen itu di dalam sebuah pandemi di negara gitu, seperti ini? Kalau BIN total sekali ya.
Ini bahkan hampir setiap minggu Bapak Presiden keliling Indonesia sama BIN. Banyak juga yang kritik, loh kok BIN ngurusi vaksinasi gitu loh. Kan intelijen, kok nyontek gitu kan. Banyak yang kritik gitu. Tapi kan sebenarnya ini bagian dari upaya semua lembaga negara agar Indonesia ini punya resistensi terhadap virus ini gitu loh. Nah, kalau mau dijelaskan bahwa virus ini adalah agenda asing, kemudian virus ini operasi intelijen macam-macam, itu kan orang awam susah lah Kang Budi ya. Ya. Lama jelasinya gitu. Makanya kemudian dilakukan operasi taktikal. Jangka pendeknya apa? Yang penting kamu nggak ketularan, atau kalau kamu ketularan kamu nggak buruk. Jadi divaksin. Itu vaksinnya bener masukin chip lah itu. Wah, kalau itu berarti nanti kita bisa zoom-zooman pakai gini loh, nggak perlu. Halo Budi Dalton gitu bisa ya. Pakai lengan. Halo Budi Dalton, halo kontak. Transferan udah masuk belum gitu. Berarti juga kerja intelijen termasuk mengacak informasi publik ya, supaya terjadi salah mengerti, salah paham di antara warga masyarakat. Operasi intelijen ke lawan ya harus begitu, namanya disinformasi tadi. Membuat lawan ini bingung dengan informasi yang beredar, apa yang disebut dengan noise, ya, gangguan informasi sebanyak mungkin. Tapi itu dilakukan ke lawan, bukan ke diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin ke masyarakat ya? Cara sederhana nih, Cina kan sekarang lagi dalam tanda petik musuhan sama Amerika. Ya. Nah, bagaimana Cina intelijennya bikin informasi yang sesat tentang Presiden Amerika, tentang Biden misalnya. Sebaliknya juga sama, CIA bikin operasi di Beijing, supaya kemudian masyarakat Cina nggak percaya sama Pak Xi Jinping gitu loh. Jadi ini kan adu keahlian. Melakukan disinformasi publik di negara sasaran musuh kita. Nah kalau Indonesia ini kan nggak ada musuhnya. Kebijakan luar negeri kita kan zero enemy, nggak ada musuh. Jadi kita 1000 friends, zero enemy. 1000 teman, musuhnya 0. Nggak ada musuh kita ini. Itu teori apa lagi dalam dunia intelijen kok sampai zero enemy gitu? Sebenarnya ini kredonya Pak SBY dulu. Waktu beliau mencanangkan tentang diplomasi Indonesia. Jadi supaya kita tidak dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara lain. Padahal sekarang situasinya sangat hangat, Mas Chandra dan Kang Budi. Karena Australia ini beli kapal selam bertenaga nuklir. AUKUS itu loh. Nah, kalau kapal selam ini bergerak, nuklir ini dia kelebihannya adalah senyap dan anti radar sonar. Jadi bisa saja tiba-tiba dari Australia berjalan, muncul di Parangtritis Bantul gitu, gitu. Langsung kita nggak tahu, angkatan laut kita nggak tahu, nggak ada mekanisme deteksi sonar yang bisa mendeteksi itu. Ini satu hal yang saya kira juga harus diantisipasi di masa depan. Termasuk Cina ini kan jadi kelabaan banget setelah Australia punya kapal selam nuklir. Tidak tertangkap oleh radar kita. Tidak tertangkap radar dan tidak terkejar oleh kapal selam kita. Kapal selam kita itu larinya maksimal 50 knot, dia bisa sampai 200 atau 150 knot. Wah, santai berarti kita ya larinya ya. Nggak kekejar, kalau masuk nggak kekejar gitu. Nah ini kan jadi menimbulkan keresahan juga toh di dunia internasional. Ada kegelisahan nih nanti kalau Australia manuver, Amerika manuver, terjadi perang laut, Indonesia kejepit di tengah-tengah. Berarti memang kita harus mengaktifkan, menghidupkan kabuyutan lagi, Mang Budi. Nah, itu. Pager-pager goib ini emang harus dipasang lagi nih. Ya. Jaring-jaring itu biar nyangkut balik ke Australia. Nah, ya. Teknologi mereka harus bisa disaingi dengan teknologi gaib kita. Ini. Itu. Menyanologi ya, menyanologi. Harus aktif itu. Mas Ridwan, kita nginget zaman Pak SBY itu ada pencurian data tuh dari Australia yang rame apa tuh ya? Penyadapan ya. Itu kira-kira operasi intelijen kah atau orang iseng kah di cyber gitu atau? Itu jelas operasi intelijen Australia waktu itu jelas. Dan kita bikin nota protes resmi. Nota protes resmi dari Kementerian Luar Negeri bahwa Australia melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan upaya penyadapan di Indonesia. Walaupun BIN saat itu tidak boleh mengakui terjadi ya. Kita harus menyangkal nggak benar, tapi nota protes tetap dikirimkan. Dan kita juga nggak boleh kemudian mengakui keunggulan lawan. Marwah dijaga ya? Ya betul, semacam integritas kita juga kan akan terjaga. Saya punya 2 pertanyaan. Tadi tentang noise. Bagaimana kita memanfaatkan sosial media hari ini untuk bikin noise? Bener nggak itu memang ada perekrutan buzzer lah, terus apa itu, influencer lah, itu bener nggak itu? Teman-teman hacker ini apakah juga direkrut untuk kerja intelijen? Ya, yang kedua dulu jelas ada perekrutan terhadap hacker yang disebut dengan white hacker.
Jadi hacker ini dibagi dua nih, white hat sama black hat. Nah gitu. Kalau yang white hat, topi putih, ini mereka yang punya kemampuan hacker, tetapi mau bekerja mengabdikan diri untuk kepentingan nasional kita, negara kita. Tapi yang black hat nih yang jahat nih, yang nyuri kartu kredit, yang nyuri data. Itu yang black itu. Tapi biasanya itu yang direkrut yang white hat gitu kan. Nah, yang kedua tadi memang betul Mas Chandra, di era media sosial ini memang semua arus informasi itu kan ditentukan dari timeline di media sosial. Misalnya dari Twitter, dari Instagram, dari YouTube. Karena itu ya mau nggak mau intelijen harus masuk ke situ. Makanya wajar kalau kemudian misalnya BIN bikin akun Twitter gitu kan. Adik-adik kita di BIN itu kan kadang lucu-lucu. Kadang-kadang tweetnya boneka Nemo, kadang-kadang tweetnya keran air, kadang-kadang tweetnya itu misalnya kapal-kapalan, itu apa hubungannya gitu kan? Tapi itu menjadi kode-kode yang kemudian asik dibicarakan oleh adik-adik yang senang dengan minat studi intelijen ini gitu. Oh, itu ngirim kode ternyata. Iya, kayaknya begitu. Bukan sekedar caper gitu, bukan ya? Nambah follower gitu bukan ya? Bisa juga gitu. Sekarang naik banget kok followernya, bagus lah BIN Official. Iya. Apalagi Mang Budi pertanyaan yang belum terjawab. Kalau saya sih tadi menariknya masalah analisa itu. Kelompok analisanya ini dapat suplai data tadi dari yang di lapangan. Ternyata yang di lapangan itu memang diberikan suplai data dari pihak lawan gitu loh. Sehingga kita sebagai usernya memakan itu gitu. Nah, bagaimana keberhasilan dari analisa tadi? Parameternya apa gitu? 3 tipe kegagalan intelijen. Oke. Tipe pertama adalah kegagalan pengumpulan bahan keterangan. Gagal tipe 1 yang disebut dengan Kang Budi tadi. Ya. Bahan keterangannya dikumpulkan dari sumber yang salah, sumber yang ditipu lawan, atau sumber yang terlambat. Oke. Nah, kalau intel gagal 1 ini biasanya solusinya dianalis. Analisnya harus benar-benar bisa memverifikasi data itu bahwa data ini valid dan bukan merupakan noise dari lawan. Oke. Nah, bagaimana kalau datanya sudah benar, tapi analisanya salah? Jadi datanya masuk ke meja analis nih, tapi analisnya mungkin kan karena faktor pribadi, kelelahan, kecapean, dan seterusnya, keburu deadline, analisanya keliru. Nah, ini yang disebut dengan intel gagal 2. Human error ya. Oke. Yang terakhir adalah bahannya benar, analisanya benar, tetapi kok nggak dipakai. Wah. Nah, ini yang disebut dengan intel gagal 3, yakni kegagalan intelijen karena pimpinan tidak menggunakan produk. Pengambilan keputusan. Bahasa Jawanya ora kanggo gitu, nggak dipakai. Iya, karena udah dapat duluan DP dari pengusaha mungkin ya. Enggak lah. Nah, kemudian terjadilah kejadian besar, lalu kemudian semua orang nyalainnya intelijennya kan. Iya. Tolongan, intelijen kegagalan dan seterusnya. Padahal sebenarnya sudah diprediksi, tapi oleh usernya nggak dipakai gitu. Tadi ada 2 yang menarik tuh dari pembicaraannya Mas Ridwan. Kalau di film-film gitu kan tiba-tiba, oh itu tuh agen Rusia tuh. Nanti yang Rusia bilang tuh agen Perancis. Kok bisa saling kenal? Ternyata kejawab tadi. Mereka itu saling tahu di satu sekolah yang sama di tingkat internasional. Tapi yang kedua, yang biasa kita suka umum mendengar gitu tentang clandestine, itu apa sebetulnya? Clandestine. Itu Wah, apa sih anak kuliahan intelijen tenan nih berarti. Enggak, kan umum itu kan. Ya, clandestine itu pada prinsipnya adalah operasi rahasia itu namanya clandestine. Dengan skema tertentu. Ya, operasi tertutup, operasi spionase yang didesain khusus dalam misi tertentu, dalam waktu tertentu. Itu clandestine operation. Tidak semua intelijen itu dia punya sertifikasi clandestine. Oh. Ada yang cuma sertifikasinya sertifikasi analis, sertifikasinya sertifikasi penyiap produk. Ada juga bantuan teknis. Bantuan teknis itu adalah personel intelijen yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana. Kayak kita nih mau acara Humor Sofi, ya Bendra ini adalah petugasnya ini, petugas penyiap sarana dan prasarana, nyiapin laptopnya, nyiapin mic-nya gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, yang clandestine ini khusus nih. Clandestine ini memang tadi yang disebut dengan Kang Budi tadi, operasi rahasia, tactical khusus dengan misi tertentu ya. Dan kemampuan clandestine juga nggak sembarangan. Dulu di Indonesia ada namanya, tadi saya sampaikan Charlie. Charlie itu adalah satu kelompok unit tempur khusus Kopassus yang dilatih intelijen khusus. Nah, ini yang disebut dengan tim clandestine Kopassus. Salah satu alumninya sekarang Pak Kasat ini, Pak Jenderal Andika Perkasa ini. Satu lagi Pak Hinsa Siburian, nah sekarang Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara. Dulu latihan Charlie-nya di Prancis.
dan dilatih oleh Mossad juga gitu. Mang Budi dulu latihan di mana? Saya Waktu dapat sertifikat itu? Saya nggak sempat sampai sertifikat, baru sampai AJB aja. Ya. Operasi sudah berjalan, pengumpulan data, analisa, diserahkan user, kemudian kok ada keputusan baru pembatalan operasi. Itu juk piye, Mas? Nah, itu kita nggak bisa protes, Mas. Kok kita? Intelijen nggak bisa protes. Kita juga nggak apa-apa, tapi ya nanti diedit. Intelijen nggak bisa protes karena user itu memegang otoritas utama. Ya. Jadi kita nggak bisa kemudian, loh, kan saya sudah bikin analisanya, kok Bapak nggak pakai? Loh, nggak bisa, kamu anak buah kok protes-protes. Ya itu namanya user ya sakarepku kan gitu. Nah, user ini mereka punya pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin juga mendengarkan dari orang lain atau mendengarkan saran dari yang lainnya. Bahkan barangkali mereka juga punya unit intelijen lain. Jadi dibandingin gitu loh. Coba tak bandingin nih laporan yang A sama laporan yang B gitu. Kan kita nggak tahu kalau ternyata misalnya ada unit lain yang ditugasin. Nah, maka mekanisme itu yang menjadi bahasa sederhananya itu gupak pulute ora mangan nongkone. Kena getahnya, tidak makan buah nangkanya. Itu resiko intelijen. Oh, iya. Susah tapi nggak dapat enaknya. Kalau ada kegagalan disalahin. Kebobolan, kecolongan, Intel Melayu. Nah, itu resikonya. Harus ditelan karena itu bagian dari prinsip profesi. Iya, kalau gagal tidak diakui. Kenaikan pangkatnya bagaimana? Prestasinya atas dasar apa itu penilaiannya? Ada penilaiannya. Kalau yang sekarang lebih rapi lagi, Mas. Setahu saya ya, ada ini parameter-parameter kepegawaiannya. Rapi kok itu. Berarti ada kemungkinan naik karir kamu, Bud. Oke, siap. Paling penting nih pertanyaan saya. Bulanannya ngambil gaji kemana itu? Apa transfer atau konangan lah ngantor? Oh, mekanismenya ya mereka punya sistemnya sendiri dong. Biasanya covernya sudah lengkap. Covernya misalnya adalah travel agent gitu misalnya. Atau covernya pengusaha misalnya. Atau covernya jual beli mobil. Atau yang macam-macam sesuai dengan penugasan mereka. Covernya misalnya pengamat di televisi gitu kan. Misalnya sakarepe gitu. Tergantung mereka ditugaskan sebagai cover apa. Nah, nanti ada mekanisme penggajiannya. Oh, tapi bukan lewat transfer ya, dititip ke kurir paling ya? Macam-macam sih, Mas. Kan ada juga mekanisme wire transfer. Kalau transfernya di rekening yang nomornya namanya bukan dia kan nggak apa-apa juga. Toh. Oh, iya. Jadi misalnya Mas Chandra punya rekening ada 5. Satu namanya Wisnu, satu namanya Betoro, satu namanya Adi. Kan dikirim ke rekening atas nama Wisnu kan, Mas Chandra bisa ngambil. Gitu. Kan KTP-nya bisa 5, bisa 6, terserah. Wah, enak ya. Nanti kalau itu aku mau itu ada yang belum kawin gitu. Nah, ini kalau punya KTP lebih dari 1, pelanggaran moral, Mas. Ini gimana, Mas? Memang mungkin tidak ada urusannya dengan operasi. Tapi dia secara moral mungkin ada pelanggaran-pelanggarannya. Mungkin kawin lagi lah, mungkin apalah. Itu gimana, Mas? Disiplinnya, Mas? Ada mekanisme inspektorat ya kalau di intelijen negara setahu saya. Jadi ada pengawasannya juga kok. Kan ada mekanisme pelaporan juga kalau ada penyimpangan ya. Jadi intelijen kan apalagi di Indonesia sekarang sudah ada undang-undangnya. Kalau dulu sebelum 2011 belum ada. Jadi sudah rigid, Mas, pasal-pasalnya itu. Kalau ada pelanggaran ini, hukumannya ini, misalnya membocorkan rahasia negara tadi 25 tahun. Dan itu ada pasal-pasalnya dan ada mekanisme pengawasan. Jadi namanya agent handler. Handler ini biasanya ngurusi 3 sampai 5 orang. Ya, jadi semua kenakalan, semua tindakan dari 5 orang itu tanggung jawabnya dia. Nanti handler ini akan bertanggung jawab ke lebih atasnya lagi. Kemudian ada sistem supervisi di situ. Itu yang saya tahu ya, kira-kira begitu. Apalagi, Mang Budi Dalton? Tinggal satu pertanyaan aja, bagaimana kita mau menggunakan lembaga intelijen yang swasta ini loh? Ini terbuka atau seperti apa? Sudah banyak sekali biro jasa atau perusahaan swasta yang menyediakan baik data analisa, big data analisa, biasanya dipakai untuk politik, bisa juga pada tactical tadi yang saya sampaikan, nyelidiki perselingkuhan, nyelidiki. Misalnya begini, ada orang mau investasi satu tempat ya, dia ingin tahu nih investornya beneran nggak tuh? Misalnya dia ngeklaim, oh saya punya 5 hektar nih di Papua. Ya ini kan perlu ada verifikasi. Kalau dia terbang langsung ke Papua kan boros energi. Ya sudah bayar organisasi intelijen swasta
PT gitu, konsultan, dia akan punya sistem untuk ngecek di sana. Di dalam legalitasnya namanya apa? Perusahaan? Ya perusahaan, biasanya perusahaan konsultan gitu kan. Biasanya konsultan, ya. konsultan. Banyak kok, banyak. Adalah beberapa, nanti off air aja lah. Itu kenapa kok nanya-nanya gitu, ada urusan apa kamu? Saya mau meneliti Gus Chandra ini sebenarnya kegiatannya apa? Saya kan dakwah ke daerah-daerah untuk umat. Justru saya khawatirnya memasukkan ideologi-ideologi di dalam dakwahnya ini yang ke kiri-kirian. Oh, ya nggak Bahaya mungkin, ini. saya jalan tengah terus. Oh, tengah. Ya wis lah. Nggak ke kiri, nggak ke kanan. Itu jangan curiga. Walaupun memang mentalitas dasar intelijen itu harus curiga ya Mas. Curiosity ya Mas ya. Ya betul Mas, itu seperti yang Anda sampaikan di kelas dulu. Ya, jangan gitu, Pak. Satu lagi terakhir, bagaimana jika seseorang mau berhenti jadi intel, Mas? Apa yang harus dia lakukan? Sayangnya intelijen tidak mengenal kata pensiun. Jadi kalau sudah bergabung pada komunitas intelijen, dia akan membawa itu sampai meninggal. Wah. Nggak ada retired intelijen tuh nggak ada. Ya mungkin intelijennya pensiun dalam artian misalnya usia organisasi gitu ya. Misalnya kan ada nih PNS maksimal 58 tahun gitu. Oke. Tapi begitu dia di luar badan organisasinya, ya dia tetap sebagai bagian dari komunitas intelijen. Mengundurkan diri juga nggak bisa. Nggak bisa. Dia sudah masuk pada bagian komunitas intelijen, ya sudah akan dibawa terus sampai dia meninggal. Disersi mungkin pilihannya ya. Ya tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Begitu dimasukkan ke satu tempat, terlalu nyaman, nggak mau balik, nah itu disersi. Tapi mungkin akan saya pertimbangkan, Mang Budi, untuk ikut jadi intelijen. Karena kalau tidak mengenal pensiun kan tidak harus mengurus perpanjangan kontrak. Nah, umur Sufi ini kan 10 episode perpanjangan. Oh, perpanjangan. Ya lah. Setuju Mang Budi, kita bikin aja ya. Setuju. Lembaga investigasi apa intelijensi swasta ya. Iki Sufi proposal ki. Ya mungkin habis ini Mas Chandra sama Kang Budi kan bikin sinetron tentang intelijen gitu kan. Misalnya intelijen apa gitu kan bisa. Tenang, nanti Mas Ridwan akan saya casting untuk menjadi tukang bakso bawah hati. Siap. Terima kasih atas kehadirannya Mas. Sehat selalu dan semoga Mas selalu Ridwan, terima berguna kasih. mengabdi pada Indonesia. Kang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.